Selamat siang. Topik kali ini membahas tentang komitmen yang diambil dari firman Lukas, Injil Lukas, pasal 22 ayat 54 sampai 62. Disadur oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Adapun pokok bahasan adalah pendahuluan, pentingnya komitmen, definisi komitmen, contoh-contoh komitmen, kesimpulan, dan daftar pustaka. Diharapkan setelah selesai membaca topik ini, mendengarkan topik ini, Anda dapat menjelaskan tentang pengertian komitmen, menjelaskan tentang contoh komitmen, menjelaskan tentang contoh komitmen dalam kehidupan sehari-hari, juga membuat kesimpulan tentang komitmen. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian komitmen. Komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu, baik itu untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk organisasi, berkaitan dengan tujuan, organisasi maupun diri sendiri, maupun hal tertentu lainnya dan kesediaan untuk terlibat. Definisi yang lain adalah komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Komitmen juga berhubungan dengan kata konsekuen. Artinya, apa yang telah dijanjikan atau direncanakan harus dilakukan atau diselesaikan sehingga seseorang yang memiliki komitmen akan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah direncanakan atau dijanjikannya. Richard M. Steer menyatakan bahwa komitmen adalah suatu keadaan di mana individu menjadi terikat oleh tindakannya sehingga akan menimbulkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Atau menurut dictionary dikatakan komitmen define as an agreement or pledge to do something in the future, atau commitment defined as the state or an instant or of being obligated or emotionally impelled. Ini versinya John C. Maxwell. Ada beberapa tahapan komitmen yang diambil dari perilaku daripada Simon Petrus. Ada 4 tahapan, yaitu tahap ketika komitmen terkuras habis, kita mengikuti perkembangan seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Ini tahapan komitmen versi Simon Petrus. Tahap pertama, Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tahap yang kedua dikatakan di tengah halaman, orang yang menyalakan api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Petrus ada di situ, dikatakan di sini, his following became distant. Dia mengikuti dari jauh. Sedangkan yang kedua, tahap kedua, his following became divided. Dikatakan bahwa di situ dia katakan dia ada, tetapi di tengah-tengah mereka. Tahap 3, Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ini penyangkalan daripada Simon Petrus terhadap bahwa keberadaan Tuhan Yesus. Tahap yang keempat, Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak berkata. Seketika itu adalah ayam berkokoklah. Si Petrus menyangkal. Tahap keempat adalah tahap menyangkal.
Yang kedua adalah berkaitan dengan tingkatan komitmen. Di sini dikatakan ada 4 tingkatan. Tingkat yang pertama adalah curiosity level, kedua adalah commitment level, yang ketiga conviction level, dan commission level. Di sini dikatakan tingkat pertama come and see, yang kedua adalah come and follow, yang ketiga come and surrender, yang keempat adalah come and multiply. Tingkat yang pertama datang dan lihatlah. Tingkat kecemasan dikatakan sebagai tingkat kecemasan. Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka." Ketika Tuhan Yesus melakukan keajaiban atau miracle, mukjizat-mukjizatnya, Petrus juga akan diperlihatkan yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kedua, datang dan ikutlah. Tingkat komitmen Petrus dan kawan-kawan, kemudian menghela perahunya ke darat, dan mereka pun meninggalkan sesuatunya lalu mengikut Yesus. Tahap ketiga adalah datang dan menyerah. Tingkat keyakinan, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sedangkan yang terakhir, tingkat penugasan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah tingkatan yang keempat, yaitu datang dan gandakan, reproduce atau multiply. Dari komitmen ini dapat disimpulkan ada 4 tahapan di dalam berkomitmen versi Simon Petrus yang diambil dari perikop Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Jadi ini sebagian saja, yaitu yang pertama, tahapan yang pertama seseorang mengikuti dari jauh, yang kedua seseorang ada di sekeliling mereka, divided, yang ketiga kesetiaan seseorang menjadi lemah, yang keempat bersemangat menjadi menyangkal, denial. Ada 4 tingkatan. Yang kedua adalah ada 4 tingkatan di dalam berkomitmen versi Simon Petrus yang diambil dari perikop Lukas 22 ayat 54 sampai 62, yaitu munculnya kecemasan, anxiety, yang kedua kemudian berkomitmen, yang ketiga adalah keyakinan, kemudian yang keempat penugasan dan multiply. Kesimpulan yang keempat dikatakan sebagai Tuhan menyertai umatnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kita bahas tentang komitmen. Beberapa daftar pustaka diambil dari beberapa acuan atau referensi, biodata, Bambang Sugiono Agus Purwono, dilahirkan 5 Maret 1954, sekarang berusia 68 tahun, dan sempat menjadi associate professor, sudah tadi pensiun di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, dan sekarang bekerja sama dengan satu perusahaan, satu foundation di India, yaitu sebagai General Secretary di ISERS India, sebagai di seksi Indonesia. Juga sempat mengikuti program sandwich di Universitas Latrobe di Melbourne, juga mengajar beberapa mata kuliah, kemudian juga beberapa buku yang sudah diterbitkan, juga sempat
beberapa jurnal, lebih dari 20 jurnal yang diterbitkan baik sebagai first author maupun second author, beberapa international conference yang diikuti baik sebagai invited speaker maupun sebagai keynote speaker, juga sebagai ketua panitia di berbagai international conference. Sempat mengikuti di UEM, United Evangelism Mission, di Wuppertal, Jerman, juga di CCA, Christian Community of Asia. Ini beberapa alamat email yang bisa dikomunikasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai bertemu lagi di topik yang lain. Selamat siang.